Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas 2G kelompok 1 akan mempresentasikan makalah studi Al-Quran 2 yang berjudul I'jaz Al-Quran, yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Aliul Wafa, MPD. Saya mewakili teman-teman saya yang bernama Ikhvina Maslahah, Shindi Rahmawati Ningsih, dan Siti Nikmatun Hasanah. Ya, langsung saja. Apa sih I'jaz Al-Quran itu? Mengapa harus ada I'jaz Al-Quran? Untuk apa I'jaz Al-Quran diturunkan? Nah, kita akan mengetahui apa itu pengertian I'jaz Al-Quran. Menurut para ulama, i'jaz atau mukjizat ialah suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul. Sedangkan menurut makna Al-Qur'an, yang dimaksud dengan mukjizat dalam Al-Quran ialah sesuatu urusan atau hal yang menyalahi adat kebiasaan, dibarengi atau diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terbebas dari perlawanan, yakni menang. Di dalam bahasa Arab, kata mukjizat berasal dari kata a'jaza, yang asalnya adalah mukjizun, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jadi, i'jaz atau mukjizat ialah suatu cara Allah untuk menunjukkan kebenaran akan utusannya melalui mukjizat yang diberikan kepada para rasul, sehingga tidak ada yang dapat menyerupai sebuah kitab yang suci dan mulia, yakni Al-Quran. Seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terlepaskan dari kata i'jaz. Nah, mengapa harus ada i'jaz? Rasul atau nabi membawa mukjizat masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan apa yang ia butuhkan untuk menyampaikan risalah. Kemampuan i'jaz dapat menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran yang dibawa oleh utusan Allah. Nah, kemampuan ini juga dapat disebut sebagai mukjizat seorang rasul. Jadi, mukjizat seorang rasul dapat dilihat oleh manusia biasa, namun tidak bisa dilakukan atau diterapkan oleh manusia biasa atau manusia awam pada umumnya. Sedangkan pengertian mukjizat secara istilah ialah suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul untuk menunjukkan kebenarannya sebagai utusan Allah yang tidak bisa dikalahkan. Pendapat ulama mengenai i'jaz Al-Quran. Setelah para ulama sepakat bahwa kemukjizatan Al-Quran itu karena zatnya ya, serta tidak seorang pun yang sanggup mendatangkan sesuatu yang sebanding dengannya, maka pandangan ulama berbeda-beda dalam meninjau segi kemukjizatannya. Jadi, dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang menandingi susunan Al-Quran maupun kalimat dari Al-Quran yang sebanding dengannya.
Sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu susunan yang asing yang berbeda dengan susunan orang Arab pada umumnya. 2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan itu terkandung dalam lafaz-lafaznya yang jelas, redaksinya yang bersastra dan susunannya yang indah, karena Al-Quran sastranya termasuk yang tidak ada bandingannya. 3. Ulama lain berpendapat bahwa kemukjizatan itu karena Al-Quran terhindar dari adanya pertentangan, serta mengandung arti-arti yang lembut dan hal-hal yang gaib, di luar kemampuan manusia dan di luar kekuasaan mereka untuk mengetahuinya, seperti halnya Al-Quran bersih dan selamat dari pertentangan dan perselisihan pendapat. Jadi Al-Quran pada zaman dahulu itu terus-menerus ditentang, karena pada zaman dahulu orang-orang itu tidak percaya akan adanya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuduh Nabi Muhammad SAW adalah yang membuat-buat Al-Quran. Al-Quran secara terus-menerus menantang sesama ahli kesusastraan Arab untuk mencoba menandinginya, karena memang Al-Quran berada di atas puncak yang tak mungkin diungguli, dan Al-Quran memang bukan kalimat seorang manusia. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa kemukjizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan dengan sebagainya atau dengan setiap suratnya secara lengkap. Sebagian ulama berpendapat kemukjizatan itu sebagian kecil atau sebagian besar dari Al-Quran, tanpa harus satu surat penuh juga merupakan sebuah mukjizat. Abi Quraish Shihab berpendapat bahwa pada garis besarnya mukjizat Al-Quran itu tampak dalam 3 hal pokok. 1. Susunan redaksinya yang mencapai puncak tertinggi dari sastra bahasa Arab. 2. Kandungan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang diisyaratkannya. 3. Ramalan-ramalannya diungkapkan yang sebagian telah terbukti kebenarannya. Al-Quran itu mukjizat dengan segala makna yang dibawa dan yang terkandung oleh lafaz-lafaznya. Nah, berikut aspek-aspek sebuah i'jaz dalam Al-Quran. A. Aspek kebahasaan. B. Berita gaib. Dan C. Isyarat ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan aspek kebahasaan? Aspek kebahasaan ialah gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab pada setiap harinya. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya, tetapi kalimat demi kalimat unsur sastra yang sangat baik tetapi mudah untuk dipahami. Bahkan yang mulanya Umar bin Khattab memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuh beliau, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendengar bacaan petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, susunan ayat Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sastra. Sebaik manapun pada dasarnya ada hal kemukjizatan Al-Quran yang terkandung dari segi bahasai, yakni susunan kata dan kalimat serta keseimbangan redaksi Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu
tidak bisa disamakan dengan sastra-sastra pada umumnya. Sehebat apapun karya sastra, itu tidak mampu menandingi sebuah mukjizat Al-Quran. Nah, berita gaib, apa sih yang dimaksud dengan berita gaib? Berita gaib pada masa lampau, yakni salah satu kekuatan yang menjadi kemukjizatan Al-Quran. Dengan adanya kisah-kisah seperti kisah para nabi terdahulu yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita Arab saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian kesejarahan untuk masa datang. Di samping lewat kisah-kisah, Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi, baik di dalam dunia maupun di akhirat kelak. Peristiwa yang digambarkan pada Al-Quran akan terjadi, dan beberapa telah terbukti dalam sejarah, seperti contoh kemenangan umat Islam atas Quraisy. Isyarat ilmiah. Apa yang dimaksud dengan isyarat ilmiah? Isyarat ilmiah ialah jawaban dan tantangan yang datang dari berbagai pihak. Al-Quran dihadirkan untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada segi kekurangan yang bisa menumbuhkan keraguan di dalam hati manusia, kecuali manusia yang mempunyai penyakit di dalam hatinya, yang tidak mau menerima akan kebenaran itu sendiri. Macam-macam ijaz Al-Quran. 1. Mukjizat material indrawi. 2. Mukjizat immaterial yang logis dan kekal. Mukjizat material indrawi. Mukjizat para nabi terdahulu yang dapat dilihat langsung atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu adanya analisa. Keluarbiasaan para nabi terdahulu merupakan jawaban atas tantangan oleh pihak lain. Semisal Nabi Nuh alaihissalam yang atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan pada ombak dan gelombang yang sangat dahsyat. Nah, itu merupakan mukjizat yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Jadi dapat dilihat secara langsung. 2. Mukjizat immaterial yang logis dan kekal. Seperti Nabi Muhammad SAW yang diberikan mukjizat berupa sebuah Al-Quran. Ini dimaksudkan bahwa Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya yang harus siap untuk kepada semua kapanpun itu tanpa mengenal waktu, situasi maupun kondisi. Jadi Nabi Muhammad diberikan sebuah mukjizat berupa Al-Quran yang membuat sebuah bukti agar ajaran Nabi Muhammad dapat dipercaya dari umat zaman dahulu hingga umat pada zaman saat ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati teman-temanku semuanya, saya mewakili kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.